Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Hoirul Nizar Alanif dari kelas KPIC. Di sini saya akan menyampaikan UAS Pancasila. Dan berikut adalah pembahasannya. Kalau kita bicara tentang Raja Ampat, biasanya kita terbayang surganya dunia, di mana lautnya biru dan jernih, pulau-pulau kecil menghampar luas, serta flora dan faunanya juga beragam. Dengan semua keindahan itu, menjadikan Raja Ampat tiada duanya. Namun, semakin ke sini kondisinya makin memprihatinkan. Tempat itu menjadi pertambangan yang merusak keindahannya. Konflik antara perusahaan tambang dan pendukungnya dengan para aktivis lingkungan dan masyarakat menjadi tak terhindarkan. Dan kali ini jadi perdebatan heboh antara Iqbal Damanik, seorang juru kampanye hutan dari Greenpeace Indonesia, dengan Gus Ulil, seorang ketua PBNU yang mendukung kebijakan pertambangan. Kita akan menyelami sejauh mana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi relevan terhadap isu ini. Kita akan menelaah sila-silanya sebagai berikut. Dari sudut sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perdebatan ini mengingatkan kita bahwa alam sering dipahami sebagai anugerah. Namun, pertanyaannya bukan sekedar boleh atau tidak memanfaatkannya, melainkan sejauh mana manusia berhak menguasainya. Ketika eksploitasi berpotensi merusak lingkungan, terjadi kemerosotan nilai ketuhanan dan moral. Karena sejatinya manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Suara aktivis menyoroti masyarakat yang hidup di sekitar tambang justru menanggung dampak paling berat, air tercemar, ruang hidup menyempit, dan ketergantungan ekonomi. Di sini kita patut mempertanyakan lagi, apakah hal ini benar-benar memanusiakan manusia atau hanya sebatas demi kepentingan golongan? Lalu pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Perdebatan ini memperlihatkan retaknya pandangan masyarakat. Di satu sisi, ada yang melihat tambang sebagai aset nasional. Di sisi lain, ada yang memandangnya sebagai ancaman bagi wilayah yang seharusnya dilindungi. Persatuan retak bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena kegagalan membangun komunikasi yang sehat sehingga bisa saling memahami. Dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, muncul pertanyaan penting, yaitu siapa yang benar-benar dilibatkan dalam pengambilan keputusan? Apakah suara masyarakat lokal cukup didengar atau kalah oleh suara kalangan atas yang mengedepankan kepentingan? Sebijaknya, demokrasi Pancasila bukan soal siapa yang paling berpengaruh, tapi berdasarkan kerakyatan demi manfaat jangka panjang. Akhirnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari seluruh perdebatan, keadilan di sini tidak hanya soal keuntungan, tetapi juga kesejahteraan bersama. Jika kekayaan alam diambil hanya untuk kepentingan nasional dan segelintir orang, maka sebaiknya hasil alam ini bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada akhirnya, sejauh mana kita masih setia pada nilai-nilai yang kita akui bersama di tengah dorongan pembangunan nasional, krisis lingkungan, dan dinamika global? Apakah Pancasila hanya menjadi slogan atau pajangan semata, atau benar-benar menjadi kompas moral dalam menentukan arah bangsa?